gather in this place today. Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Dengan sukacita, Presbiter GPIB, Bajem Surya Kasih Tembilahan, mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah secara daring bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang hadir dalam persekutuan ibadah hari ini. Pada ibadah minggu ini, kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapak PKB GPIB dengan tema bersyukur untuk setiap pelayanan melalui bacaan Alkitab 1 Korintus 1 ayat 1-9. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapannya dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Janetli Ahabati Huta STH. Untuk itu dimohon kepada jemaat sekalian mempersiapkan diri dengan bersaat teduh. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Marilah kita berdiri dan mengagungkan Allah Sang Pelayan yang sejati. Jemaat Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 59, Tuhan Allah hadir. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada ibadah hari Minggu saat ini terambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 23
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Sang Hidup, kami memuji Engkau yang senantiasa memberkati kami hari demi hari dengan berkat rohani dan jasmani, sehingga kami dapat menjalani hari-hari pemberian-Mu dengan penuh syukur. Kristus Sang Kepala Gereja, kami bersuka cita bahwa Engkau memanggil kami dalam persekutuan gereja-Mu untuk berbakti dan mengelola pelayanan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Namun kami mengaku bahwa dalam tugas panggilan dan pengutusan, kami sering tergoda oleh keinginan-keinginan yang memuaskan diri sendiri maupun kelompok, menghitung untung rugi, hingga tak jarang kami menjadi sombong rohani yang menumbuhkan ketidakharmonisan dalam persekutuan, sehingga tidak menjadi berkat dan mendukakan sesama. Bahkan kami terkadang tidak peduli kepada pelayanan-Mu. Roh Kudus Sang Pembaru, ampunilah segala dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak disengaja. Ajarkanlah kami ketulusan dan kerendahan hati, agar setiap pelayanan yang kami lakukan merupakan ungkapan syukur bagi kemuliaan nama-Mu, sehingga sesama kami turut merasakan kasih dan berkat-Mu melalui hidup kami. Inilah doa kami ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengharapan-Mu kepada umat-Mu
Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, dan janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan akan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, juga kita menyiapkan pembacaan Alkitab pada hari ini, terambil dari pertama Korintus pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kehadapan hadirat-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, kami menghampiri Engkau dan mata kami tertuju kepada Kristus yang adalah kebenaran dan hidup. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan mengantarkan kami merasakan kasih sayang-Mu, sehingga pada ibadah hari Minggu yang dilayankan secara daring, kami tetap berada dalam perlindungan-Mu dari waktu ke waktu. Dan saat ini Engkau mau berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman. Biarlah dengan Roh Kudus kami dituntun untuk memahami kehendak dan maksud Tuhan yang memperlengkapi kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab untuk kita hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dan Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian bacaan Alkitab untuk kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan dan saya membaca temanya, yaitu syukur atas pelayanan, saya teringat dengan sebuah lagu yang hampir setiap hari dalam beberapa bulan ini saya dengarkan. Lagu itu berjudul Give Thanks with a Grateful Heart, yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya. Kira-kira lagunya seperti ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Lagu ini adalah lagu yang ditulis atau diciptakan oleh Henry Smith pada tahun 1978. Lagu ini berisi tentang pengalaman iman dari Henry Smith ketika ia berada dalam kesulitan. Kesulitan untuk mencari sebuah pekerjaan. Namun di tengah-tengah kesulitan yang dihadapinya, ia mampu untuk menulis lagu Give Thanks with a Grateful Heart, atau yang artinya bersyukur dengan sepenuh hati. Dan yang sangat menguatkan dari lagu ini yaitu refnya. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Biarkan yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya. Ini mau menyatakan bahwa di dalam iman Yesus hadir dalam setiap kehidupan manusia. Ia rela menjadi lemah agar manusia menjadi kuat. Ia rela menjadi miskin agar manusia hidup dalam kekayaan. Dan itu semua karena anugerah kasih Allah di tengah-tengah kehidupan. Sehingga Henry Smith itu sangat bersyukur dengan sepenuh hati dalam keadaan yang ia jalani dan hadapi. Ajakan bersyukur dengan sepenuh hati itu juga menjadi ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Kalau kita membaca teks hari ini yang kita pakai untuk kita renungkan sebagai gereja, dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1-9, mau mengajak saudara dan saya untuk merenungkan bahwa di tengah-tengah jemaat Korintus sebagai jemaat yang sangat berkembang pesat, jemaat yang multikultural, baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi. Bahkan kota ini
adalah kota yang terkenal dengan jalur perdagangan sehingga para imigran itu masuk keluar membawa masalah-masalah sosial yang menimbulkan kebobrokan, yaitu kehidupan seks bebas yang bercampur dengan pemujaan dewa-dewi Yunani Romawi. Dan itu menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Selain itu ada tantangan internal yang terjadi, yaitu munculnya blok-blok yang cukup terlihat. Bahkan setiap blok-blok itu berpotensi menghadirkan konflik di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus di sana. Ada kelompok-kelompok yang bersaing untuk menunjukkan kekuatan-kekuatan mereka masing-masing. Dan salah satu persoalan yang serius adalah dari kelompok-kelompok itu menimbulkan perselisihan atau perpecahan jemaat. Karena ada yang mengaku mereka dari golongan Paulus, ada yang mengaku golongan Apolos, ada yang mau menyampaikan bahwa mereka dari golongan Kefas, ada juga yang menyombongkan diri bahwa mereka adalah dari golongan Kristus. Sehingga hal ini kemudian membuat Rasul Paulus dengan tanggung jawab imannya menyampaikan akan panduan melalui surat Korintus ini kepada jemaat, agar jemaat Korintus itu senantiasa menjaga keutuhan jemaat itu di tengah-tengah tantangan dan hambatan yang terjadi. Karena biasanya ketika hambatan dan tantangan itu terjadi, membuat orang-orang berhenti untuk menyatakan karya pelayanan di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam ayat yang keempat membuka dengan ucapan syukur kepada Allah. Di mana ungkapan syukur yang disampaikan oleh Rasul Paulus mau menyatakan adanya tanggapan terhadap koreksi perpecahan yang terjadi di jemaat pada saat itu. Koreksi itu menekankan bahwa mereka diselamatkan karena kasih karunia, bukan dari golongan-golongan, bahkan bukan dari Rasul Paulus sendiri. Bahwa mereka itu, Paulus, Kefas, Apolos adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk membangun jemaat. Tetapi Allah sendiri yang menumbuhkan jemaat itu. Sehingga ungkapan syukur Paulus yang dinyatakan bukanlah sebuah retorika belaka saja. Bukan hanya sebuah bujuk rayu untuk mengarahkan jemaat di Korintus. Tetapi ungkapan syukur itu merupakan sebuah pengakuan bahwa Allah memberikan identitas yang maha kudus di tengah-tengah kehidupan jemaat. Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa sekalipun di tengah-tengah tantangan, tetapi kasih karunia Allah bagi jemaat terus berlangsung, bahkan berlimpah ruah dalam setiap janji Allah. Dan janji Allah itu dinyatakan dengan pemberian karunia yang diterima secara cuma-cuma dari Allah yang tidak diberikan oleh manusia. Dalam ayatnya yang kelima, dikatakan bahwa kasih karunia itu menjadikan mereka memiliki kekayaan rohani. Yang mau menjelaskan bahwa kasih karunia itu didapatkan dari dan melalui Yesus Kristus. Melalui kematiannya, kebangkitannya yang membawa keselamatan dalam kehidupan mereka. Bahwa karunia-karunia yang dinyatakan itu hadir melalui perkataan dan pengetahuan yang mereka miliki. Dan perkataan dan pengetahuan itu sangat dihargai oleh orang-orang Korintus pada saat itu. Bahkan secara eksplisit Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan karunia-karunia itu mereka harus tetap meneruskan karya keselamatan Allah. Sekalipun tantangan dan hambatan dari luar dan dari dalam terus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan hal itu, kasih karunia Allah itu, karunia yang dipercayakan oleh Allah itu menguatkan dan menolong sebagaimana yang Allah inginkan. Bahwa karunia yang banyak itu yang tidak akan sempurna ketika mereka tidak saling melayani. Ketika mereka masih mempertahankan kesombongan mereka. Tetapi karunia itu akan menjadi sempurna ketika mereka yang dipanggil untuk melayani Allah bertindak sehingga mereka hidup
sebagai saksi-saksi Kristus yang tetap kuat sebab Allah memanggil mereka, Allah meneguhkan mereka, yaitu Allah yang setia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sebuah buku, seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles berkata bahwa kesenangan dalam menjalankan tugas memberikan kesempatan dalam pekerjaan. Dari pernyataan Aristoteles ini hendak memperlihatkan sebuah realita bahwa semua manusia di dunia ini itu punya tugas. Itu punya hal yang harus dilakukan dalam kehidupan mereka. Meskipun tidak semua manusia menanggapi realita atau tugas itu dengan setia di tengah-tengah hidup mereka. Mengapa? Tergantung dari cara pandang manusia dalam melihat tugas itu. Apakah tugas itu menjadi beban sehingga sulit untuk dilakukan, atau tugas itu sekalipun sulit adalah sebuah kesenangan sehingga kita dengan sukacita dapat melakukannya dengan setia di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan ungkapan syukur yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karya keselamatan Tuhan yang mengandung pemberian tugas itu menjadi sebuah bagian dalam kehidupan umat di Korintus, juga dalam kehidupan kita pada saat ini. Bahwa sudahkah sebagai orang percaya kita semua menjalankan tugas sebagai saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan kata lain, rasa syukur itu mengajak kita untuk bertahan, mengajak kita dan memampukan kita untuk melewati berbagai-bagai tantangan dan rintangan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, bahkan dalam memasuki tahap adaptasi kebiasaan yang baru. Gereja menghadapi tantangan dan rintangan untuk melakukan pelayanan, untuk menyatakan pelayanan itu sebagai identitas dan DNA gereja yang harus dirawat, yang harus dijaga, yang harus dikembangkan di dalam kehidupan gereja itu sendiri. Bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, gereja diajak untuk membuka diri dengan keadaan teknologi pada saat ini, sehingga bahwa pelayanan itu tidak hanya terbatas pada ruang gedung gereja saja. Apalagi saat ini mungkin sudah banyak gereja-gereja yang membuka tempatnya untuk melaksanakan ibadah. Karena dalam pemahaman bahwa virus corona itu tidak akan datang dalam gereja, virus corona itu takut dengan kuasa Tuhan, itu betul Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita melihat beberapa waktu yang lalu, gereja di Korea membuka, tetapi virus itu juga menghantam umat Kristen yang ada di Korea Selatan pada saat itu. Bahkan ini juga mau mengingatkan kita bahwa pelayanan dalam gereja itu bukan hanya sebatas gedung gereja. Tetapi di tengah-tengah situasi dan kondisi pada saat ini, bagaimana gereja sendiri melihat pergumulan kehidupan, mendorong gereja untuk menjadi gereja yang hidup. Gereja yang bergerak secara cair, gereja yang keluar melihat bahwa ada pelayanan secara karitatif yang harus dikembangkan oleh gereja, yaitu menghampiri orang-orang yang berada dalam kesulitan. Sekalipun kita juga berada dalam kesulitan itu sendiri. Bahwa gereja harus di tengah-tengah kehidupan ini harus menyatakan kehidupannya untuk relevan. Gereja yang terus menjaga spiritualitasnya. Dan itu tidak mudah. Tapi bukan berarti gereja tidak bisa.
Karena gereja harus terus merawat kehidupan. Karena Allah di dalam Yesus Kristus telah merawat kehidupan gereja, telah merawat kehidupan kita dengan kuasa dan kasih-Nya yang ajaib dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita melakukan tantangan dan pelayanan yang sehari-hari kita lakukan, kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak memandang kita, tidak mengakui kita, menyepelekan pelayanan kita. Kita mungkin sudah lelah, kita mungkin sudah capek, tetapi karena kita semangat. Tapi ketika ada orang yang merespon pelayanan kita dengan biasa saja, bahkan cuek dengan kita, sehingga kadang-kadang kita merasa untuk tidak mau lagi melakukan pelayanan. Itu semua mengajak kita sebagai orang percaya, baik itu kita sebagai jemaat, baik itu kita sebagai presbiter, baik kita sebagai orang yang merenungkan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pergumulan rumah tangga kita, dalam persekutuan kita, yang kadang-kadang tantangan itu muncul sehingga membuat kita ogah-ogahan untuk melakukan pelayanan. Atau kita merasa teman kita itu sudah lebih tahu sehingga kita sudah tidak mau lagi untuk turut campur tangan melakukan pekerjaan dan pelayanan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita ogah mengasah diri, bahkan membagi setiap karunia yang Allah anugerahkan itu di tengah-tengah kehidupan jemaat kita. Yang menjadi perenungan pada saat ini adalah, sudahkah kita bersyukur atas setiap tugas pelayanan sebagai saksi Kristus yang dipercayakan, baik dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam lingkungan sekitar kehidupan kita. Jika tugas pelayanan sebagai saksi Tuhan belum kita jalankan dengan penuh kesetiaan, maka sadarlah bahwa kita belum bersyukur terhadap tugas yang Allah percayakan dalam kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus mengajak kita, firman Tuhan mengajak kita pada saat ini untuk merefleksikan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahwa di tengah-tengah tantangan dan situasi yang berat, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, di tengah-tengah orang-orang yang senantiasa tidak melihat pelayanan, bahkan menjombongkan diri mereka, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang setia kepadanya. Tuhan setia menuntut setiap orang untuk melewati masa yang berat, bahkan masa yang sangat sulit. Tuhan menjaga kita setiap orang saat sulit maupun saat tenang. Dia menjadi role model buat kita untuk menyatakan pelayanan dengan karunia-karunia yang Allah percayakan dalam kehidupan kita, agar mendorong kita menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita diajak untuk berkarya menjadi saksi Allah dalam dunia ini, sekalipun kita diliputi oleh kesulitan dan pergumulan. Tetapi semangat, spirit, kelemahan yang kita miliki itu akan menjadi kuat ketika kita melandaskan pelayanan kita dengan ungkapan syukur. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, terang firman Tuhan pada saat ini juga mengajak kita untuk bersyukur atas hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Bapa pada tanggal 11 Juli 2020 yang ke-39 tahun. Di mana kita semua diajak untuk memaknai surat Rasul Paulus untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan memberikan karunia dan talenta pada kita, termasuk dalam kehidupan bapak-bapak dengan talenta yang dimiliki. Hendaknya talenta itu digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Talenta itu seyogyanya itu dinyatakan dalam tuntutan ungkapan syukur untuk mendukung setiap pelayanan yang ada. Ya, dalam kehidupan pada saat ini, maaf saja ketika kita melihat kaum bapak itu kurang aktif dalam peribadahan, yang mungkin begitu cuek dengan perkembangan pelayanan. Sehingga yang kadang-kadang ketika saya memimpin PKB, orangnya itu saja. Bapak-bapak, jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa
ketika kurang aktif itu menandakan bahwa kita kurang bersyukur? Saya tidak tahu. Tapi firman Tuhan mengajak kita sebagai kaum bapa untuk berperan aktif dalam meneruskan karya keselamatan Allah itu dengan peran kita, dengan tindakan kita, dengan kehadiran kita. Untuk mendukung setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Untuk mengembangkan diri, menjadi contoh. Membawa pelayanan persekutuan kaum bapa itu menjadi pelayanan yang kreatif. Dan meneruskan gaya hidup itu, teladan hidup itu kepada anak-anak kita yang nanti juga akan menjadi bapak-bapak seperti kita. Jangan hanya meneruskan bagaimana anak-anak mencari uang. Jangan hanya meneruskan bagaimana anak-anak memiliki harga diri yang tinggi. Tapi teruskanlah karunia Allah itu melalui pelayanan yang diajarkan kepada anak-anak. Dan kita menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui pelkat PKB ini yang terus menyatakan karya Tuhan, yang terus berkembang, hadirlah generasi-generasi yang baru, yang melanjutkan karya pelayanan itu dengan gaya cinta Tuhan, dengan gaya berbuat untuk gereja. Ketika mereka menjadi generasi-generasi ke depan. Oleh karena itu dalam rangka syukur pelkat PKB ke-38, kita diajak untuk senantiasa menata diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga dalam kehidupan ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, anak-anak, opung yang diberkati Tuhan, teruslah bersyukur untuk setiap talenta, karunia, dan pelayanan untuk menjadi saksi Kristus. Dengan penuh kesetiaan, terlebih lagi dengan cinta mula-mula kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama semua orang di segala waktu dan tempat. Marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Biarlah doa yang kita ucapkan dan kita harapkan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Yesus Kristus untuk setiap kasih karunia yang kami nikmati, setiap pertolongan Tuhan yang ajaib yang kami rasakan sepekan lamanya, untuk perlindungan Tuhan di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, untuk hikmat dan anugerah Tuhan dalam masa persiapan new normal yang masih harus kami jalani. Di hari Minggu ini kembali Tuhan memperkenankan kami kembali bersekutu. Kendati kami tidak bersama, namun persekutuan yang indah terbangun di tiap-tiap rumah melalui tuntunan ibadah daring pada saat ini. Kami bersyukur, bahkan firman Tuhan mengingatkan kami untuk selalu bersyukur, untuk tanggung jawab beriman dalam pelayanan, yakni menjadi saksi Tuhan. Berikan kami ketaatan dan kekuatan untuk mengerjakan setiap pelayanan yang Tuhan berikan dengan penuh rasa syukur atas karya keselamatan daripada Tuhan. Kiranya dengan pertolongan-Mu kami tidak mengkhianati Tuhan. Sebaliknya kami menjadi pribadi-pribadi yang benar dalam kesetiaan menjadi saksi Tuhan yang mencerminkan Kristus dalam kata dan perbuatan serta tindakan kami. Di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini ya Allah, kami juga bersyukur dan bersuka cita memperingati hari ulang tahun ke-36 pelayanan kategorial persekutuan kaum bapa Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam pelayanan kategorial PKB saat ini. Di tengah-tengah menata kehidupan sebagai kaum bapa, di tengah-tengah keberadaan pelayanan yang dilakukan, Allah hadir memberikan sukacita dan anugerah Tuhan untuk PKB di dalam mengemban setiap tugas dan tanggung jawab yang Allah perkenankan dalam kehidupan mereka. Di dalam memasuki bahkan juga ketika mereka terus menjadi obor-obor Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga, masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan terlebih lagi mereka menjadi kaum bapa yang selalu membaharui diri menjadi lebih baik, khususnya di tengah-tengah mengembangkan pelayanan berjemaat di GPIB. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menyadari terkadang sebagai kaum bapa kami tidak aktif, kami jarang memberi diri untuk hadir di tengah-tengah persekutuan. Ampuni kami Tuhan dan kasihanilah kami. Saat ini kami datang dan biarlah Allah mengurapi setiap persekutuan kaum bapa agar tetap terus berjalan dalam ketangguhan beriman bersama dengan Allah. Engkau hadir dan memberkati setiap pengurus pelkat di tiap-tiap jemaat dalam setiap program kerja yang dilakukan. Di tengah-tengah menjalankan tongkat estafet yang terus berjalan dalam kehidupan mereka. Hikmat Allah lah yang menyertai kehidupan mereka. Sehingga persekutuan pelkat PKB GPIB terus maju untuk menyatakan karya dan kesaksian Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia, bahkan di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat yang ada. Tuhan memberkati majelis sinode di dalam menata layan setiap pekerjaan, panggilan dan pengutusannya dengan berlandaskan firman Allah. Demikian juga Engkau memberkati BP Mupel, bahkan terlebih khusus di tengah-tengah jemaat GPIB Anugerah Sorek, Bajem, Surya Kasih, Tembilahan. Kami menyerahkan dan membawa gereja ini di dalam
tangan Tuhan. Biarlah kehadiran gereja Tuhan memperlihatkan wajah dan hati Kristus yang terpancar. Kami mau menyerahkan setiap kegiatan pelayanan yang berjalan yang menyesuaikan dengan keadaan, adaptasi kebiasaan yang baru. Dalam pergumulan kami untuk mendapatkan izin bagi tempat beribadah, Tuhan tolong kami, lihatlah kerinduan kami, dan kasihanilah kami yang saat ini sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini, kami terus bermohon kepada Tuhan. Kami terus berjalan dalam pengharapan iman percaya kepada Allah. Bahkan Tuhan juga memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap presbiter, pelkat, komisi, pegawai kantor, panitia pembangunan, bahkan seluruh jemaat, serta simpatisan. Tuhan mampukan kami untuk tetap setia berjuang menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga yang tertunduk di hadapan-Mu pada saat ini, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang memacu kami untuk terus bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya situasi dan kondisi ini tidak melemahkan iman percaya kami dalam pengharapan kepada-Mu, tetapi melalui situasi dan kondisi ini, kami belajar untuk setia. Kami belajar untuk menggantungkan setiap pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Mampukan kami menjalaninya dalam tugas dan pekerjaan kami, bahkan dalam pergumulan kondisi finansial kami pada saat ini, sehingga kami harus terus bekerja keras. Kami yang saat ini mungkin terdampak dari keadaan dan situasi COVID-19, sehingga ekonomi keluarga kami semakin merosot. Kami yang kena PHK, kami yang saat ini ya Tuhan sungguh luar biasa melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kami. Tuhan, biarlah dalam semuanya itu Engkau melihat tetesan air mata yang tercurah di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan pengharapan yang bersinar menerangi kehidupan mereka. Ajar kami untuk tetap berpegang. Kami berseru dan bermohon, biarlah Tuhanlah yang mencukupkan dan memberikan kepada kami dengan berlimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa dan kami bermohon untuk anak-anak dan cucu-cucu kami yang mempersiapkan diri, baik yang sudah naik kelas maupun mempersiapkan diri untuk memasuki universitas ataupun baru selesai melakukan ujian memasuki bangku kuliah. Bahkan mereka harus belajar di rumah. Kiranya anak-anak kami semakin bertekun untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka di masa yang akan datang. Berkatilah anak-anak kami yang mencari pekerjaan dalam kondisi sulit saat ini. Sesulit apapun yang mereka layak hadapi dan rasakan, kami percaya Tuhan hadir berperan bersama-sama dengan mereka, mendampingi, dan kami percaya selalu ada jalan keluar bagi kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak Yulisitorus yang saat ini melakukan KKN di daerah Pekan Kamis Tembilahan. Tuhan berkati dalam beberapa bulan ke depan, dia akan berproses, dia akan beradaptasi. Biarlah apa yang ia lakukan, apa yang ia pelajari, itu boleh menjadi satu hal yang membuat ia semakin hari menata masa depan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang memulai menata kehidupan. Kami menyerahkan umat-Mu yang berbeban berat. Kami menyerahkan umat-Mu yang saat ini berada dalam keletihan, bahkan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Humisar Gultom Boru Manulang, Bapak Empak Pahan, Bapak Kopden Simamora, Bapak H. Pasaribu, Bapak Jamintan Gultom, Ibu Rohani Pasaribu Boru Gultom, Ibu E. Pakpahan Boru Simanjuntak, dan juga kami berdoa untuk Opung Hermon. Tuhan kiranya hadir memberkati mereka, mengurapi, bahkan menyembuhkan, serta memulihkan keberadaan hidup mereka dengan kuasa dan kasih Tuhan, sehingga mereka tetap bersyukur dalam keadaan dan kondisi saat ini.
Kami juga menyerahkan jemaat kami dalam kehidupan setiap pribadi yang bersyukur atas pertambahan hari ulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak MC Torus, Saudari Ave Maria Simbolon, Penatua Yulida Siahaan Borupurba, Ibu Nurbayani Saragi Siregar, Ibu Rentiolan Tambunan Pangaraji, anak Fanya Elsi Torus, anak Arya Alvaro Marbun, Penatua Tigor Manalu. Kiranya kasih setia Tuhan menyempurnakan kegembiraan dan sukacita, dan itulah yang mereka nikmati, bahwa Tuhan yang empunya kehidupan, Ia pasti akan menepati janjinya untuk selalu menyertai dan memberkati kehidupan pribadi yang bersukacita dalam pertambahan usia. Dan janji itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap orang beriman untuk menjalani kehidupan. Kami menyerahkan keluarga Bapak D.H. Laya Sitorus, keluarga El Manulang Silaban, keluarga V. Sianturi Sirait, keluarga Kasipakar Saragi, keluarga yang bersyukur atas pertambahan hari ulang tahun perkawinan mereka. Engkau mengikatnya dengan cinta dan kasih yang senantiasa menyatukan, menyempurnakan kehidupan mereka di hadapan Tuhan, sehingga mereka terus bertekun dalam tanggung jawab panggilan Tuhan untuk membangun persekutuan jemaat Tuhan ke depan, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan selalu dipuji, disembah, dan dipermuliakan, dan keluarga ini bersuka cita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Opung Anggun yang bersuka cita atas kelahiran cucu terkasih. Juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Nober Toding yang bersyukur atas kelahiran anak pertama pada tanggal 9 Juli 2020. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita keluarga dengan berkat Tuhan, agar nilai-nilai kehidupan, keteladanan iman itu menjadi didikan yang utama, hidup di dalam firman Tuhan, dan orang tua serta opung dapat menjadi teladan bagi anak dan cucu mereka. Bersama dengan umat-Mu dengan setiap pengharapan, kami berdoa dan tertunduk bersatu memohon kepada Tuhan akan kasih karunia Tuhan bagi bangsa Indonesia dan dunia ini. Berkenanlah dengan kasih sayang-Mu ya Tuhan, memberikan pemerintah, TNI Polri berupaya memulihkan kondisi negeri yang ada dari virus COVID-19. Bahkan Tuhan juga memberkati persiapan adaptasi new normal. Berbagai instansi gereja, organisasi masyarakat, bahkan semua kami, kiranya dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah, kami dapat mengekspresikan dengan kesediaan untuk mematuhi setiap arahan protokol, saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga kami semua terhindar dari paparan virus ini. Kami berdoa untuk presbiter yang bertugas, kantoria, organis, paduan suara, Pelkat PKB, GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan. Engkau berkati pelayanan mereka, bahkan Engkau juga memberkati tim multimedia. Mereka adalah alat dalam tangan Tuhan, sehingga pelayanan ibadah ini dapat dinikmati oleh jemaat yang berada di rumah-rumah. Berkati mereka semua, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, serta cinta kasih Allah membalut dan memelihara mereka. Dan Tuhan juga senantiasa memberkati setiap apa yang mereka naikkan dan juga apa yang mereka nyatakan kepada Tuhan, karena kami tahu dan kami yakin dan percaya bahwa jerih lelah di hadapan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, dan Tuhan melihat dari atas hati dan waktu yang tim multimedia berikan, dan Tuhan punya cara untuk mengembalikan berkat itu yang mereka nikmati dengan ucapan syukur. Bapa yang Maha Kuasa, di sepanjang minggu ini kiranya Engkau berkenan menyertai, menjaga dan melindungi kami semua, sehingga kami memperoleh kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap
waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka padamu. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Pengucapan syukur. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 44 ayat 9 yang menyatakan, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Mari kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 385, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya. Agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan dan diri kita kepada Tuhan sumber berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengagungkan Engkau atas kuasa kasih-Mu yang besar bagi dunia. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, agar berguna demi mewujudkan pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Ajarlah kami menjadi persekutuan yang terus setia bersyukur dan melayani sesama, sehingga membawa damai sejahtera. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Sari Warta GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan, Minggu 12 Juli 2020. Sebagai wujud tanggung jawab persekutuan pelayanan dan kesaksian disampaikan informasi sebagai berikut. 1. Ibadah bersama di rumah ibadah GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan belum dapat diselenggarakan sampai pemberitahuan selanjutnya. Oleh karena itu, jemaat tetap berada di rumah. Ibadah hari Minggu dilaksanakan secara daring, dapat diakses di channel YouTube
GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan pada pukul 7 WIB. 2. Bersyukur kepada Tuhan, renovasi rumah pelkat GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan terus berjalan. Kami menghimbau kepada seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat sekalian terus bergandeng tangan menopang berjalannya pembangunan rumah pelkat. Mohon menopang dalam doa maupun dana. 3. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Janet Lee A. Haba Atihuta STH atas pelayanannya. Tuhan memberkati serta seluruh pelayan yang bertugas pada hari ini, juga kepada jemaat dimanapun berada. Tuhan memberkati. 4. HUT ke-39 Pelkat PKB GPIB berdasarkan surat Majelis Sinode nomor 99682/7 Romawi 20/MS 20 perihal HUT ke-39 Pelkat PKB GPIB, maka disampaikan bahwa A. Ibadah syukur sinodal HUT ke-39 Pelkat PKB akan diselenggarakan pada hari Minggu 12 Juli 2020 pukul 17 WIB secara live streaming dari GPIB Nazaret Jakarta Timur DKI. B. Webinar Pelkat PKB yang diselenggarakan lewat Zoom meeting sebagai berikut. Menggereja New Normal 16 Juli 2020. Narasumber Pendeta Mei Risa Masuk. Gereja Berderles 23 Juli 2020. Narasumber Pendeta Silo Wila. Kaum Bapak merespon pergulatan 30 Juli 2020. Narasumber Pendeta Runli Antonius. Alkitab digital dan penggunaannya 6 Agustus 2020. Narasumber DPKB. Diharapkan keterlibatan dan kehadiran Pelkat PKB GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan dalam kegiatan tersebut. 5. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 1 akan dilaksanakan. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 pada tanggal 17 sampai 18 Juli 2020 pukul 11 WIB dengan agenda 1. Evaluasi Triwulan 4, 2. Pengesahan PKA, 3. Pemilihan PMJ. Bertempat di Gedung Serbaguna GPIB Anugerah Sorek. Mohon dukungan doa jemaat. 6. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dan dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. 7. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat atas persembahan yang disampaikan berupa persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan kantong, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati persembahan warga jemaat. Informasi keuangan dan lainnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Dan akhirnya, Yesus Kristus Kepala Gereja kiranya memberkati hidup kita semua di minggu berjalan ini. 8. Selama pandemi COVID-19, tata ibadah dan warta jemaat akan diantar ke rumah jemaat
oleh Presbiter 215. Warta jemaat yang sudah dibagikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, mohon dibaca serta turut ambil bagian dalam kegiatan yang ada. Dalam warta jemaat ini tertera banyak informasi penting bagi kita semua. 9. Marilah kita dengarkan pesan Majelis Sinode HUT ke-39 PKB. Pesan HUT ke-39, Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Beberapa bulan terakhir ini kita semua mengalami krisis pandemik coronavirus disease 2019 dalam kurung COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi, bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda, bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir, menguasai kita sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita. Pemerintah bahkan pada Tuhan, pandemik ini telah mengubah tatanan hidup kita yang mulanya dilakukan karena terpaksa, sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walau pandemik ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud berlasungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru, seyogianya kita memiliki pola pikir baru serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan kreasi memasuki tatanan baru, berlandaskan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-9 tertulis, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah yang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini dan sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya, dan kita berkewajiban meluruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapa yang mewariskan teladan hidup bagi gereja penerus dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya di tatanan baru, ada 3 hal yang menjadi penentu. Yang pertama,
kita sebagai pewaris. Yang kedua, bagaimana cara kita mewariskannya. Yang ketiga, generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kinerja tertentu sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lomba lari estafet 4 kali 100 meter di mana mengutamakan support team, sedangkan lomba 4 kali 400 meter cenderung mengutamakan Superman. Dalam lari estafet 4 kali 100 meter, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usianya yang ke-39, pelkat PKB menjelang Pancawindu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak next and new generation. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru pelkat PKB GPIB dapat belajar dari kekurangan para pendahulunya dan menjadi yang lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. PKB GPIB tangguh dan luwes. Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum Pendeta Paulus Kariso Rumandi, Ketua 1 Pendeta Martin Laiwa Kabesi, Ketua 2 Pendeta Melkisedek Puimera, Ketua 3 Pendeta Mauren Sujane Rumeser Thomas, Ketua 4 Penatua Andre P. Hanelwan, Ketua 5 Penatua Mangara Pangaribuan, Sekretaris Umum Pendeta Jakoba Marlene Yosef, Sekretaris 1 Pendeta Eli D. Pitoi Debel, Sekretaris 2 Penatua Seila Aryan Lumepo Salomo, Bendahara Penatua Roni H. Wayong, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Soindon. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan PKB Mikael Roring John Ngangi, Victory Saitakela, Adrianus Kaum, Mikael Kirangen, Roni Pangemanan, Apeles Kawengian. Menyanyikan Mars Pelkat PKB GPIB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kasih dan selama-lamanya. Demikian sariwarta jemaat. Selamat hari Minggu.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah, layanilah sesamamu dengan ungkapan syukur, nyatakanlah kasih, kebenaran, serta wajah dan hati Kristus, dan bagikanlah setiap harapan bagi sesamamu. Kristus memanggil dirimu, juga mengutus dirimu untuk katakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan kokarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, matikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.